Gubernur Riau tiba di tempat acara. Gubernur Riau melantik sekaligus mengukuhkan Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Perajaan Provinsi Riau periode 2021-2026 pada Sabtu 27 Maret 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Riau berharap seluruh pengurus dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan dan bekerja keras serta berdedikasi dalam membangun Riau lebih baik lagi. Kami juga mengucapkan selamat atas pelantikan kepengurusan di KPTK masa bakti 2021-2026 dan harapan saya Ketua IKPTK dan seluruh pengurus DPP IKPTK yang telah diberikan amanah. Ini tentunya kepercayaan ini mari kita jaga. Jadi tidak sekedar nanti kita sudah dilantik, habis itu tak ada berita lagi. Gubernur Riau menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Nusantara Provinsi Riau masa bakti 2021-2026 bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru pada Sabtu 27 Maret 2021. Gubernur Riau mengajak pemuda-pemudi di Riau untuk dapat mengambil peran penting dalam kemajuan pembangunan di Provinsi Riau, serta Barisan Pemuda Nusantara dapat memayungi dan mempersatukan kaum milenial. Masa inilah tentunya Bapra ini bisa berperan bagaimana menyatukan pemuda Indonesia. Insya Allah tentunya saudara-saudara dapat memayungi, mempersatukan para pemuda yang ada di semua daerah ini. Karena kita tahu adalah masa sekarang ini adalah masa pemuda, masa generasi muda yang banyak berperan, dan mereka inilah yang dikatakan kaum milenial ini. Gubernur Riau menghadiri peringatan Hari Lahir Muslimat Nahdlatul Ulama ke-75 di halaman Masjid Jami Baitur Rahman Desa Trimulya Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan pada Minggu 28 Maret 2021. Gubernur Riau menyampaikan Muslimat Nahdlatul Ulama memiliki segudang prestasi dan peran penting bagi perjalanan kaum perempuan dan bangsa Indonesia, sehingga perjalanan panjang tersebut dapat menjadi motivasi. Kita juga bangga kaum perempuan melalui organisasi Muslimat NU telah banyak memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional dan juga tentunya dalam rangka memelihara negara kesatuan Republik Indonesia. Muslimat NU tumbuh menjadi aktif untuk kebangkitan perempuan dalam kancah organisasi untuk mengembangkan kreativitasnya dengan memperjuangkan hak-hak wanita dan cita-cita nasional secara mandiri. Gubernur Riau memimpin langsung pertemuan dengan pemerintah kabupaten kota dalam rangka membahas penyempurnaan undang-undang tentang Provinsi Riau di Gedung Daerah Balai Serindit pada Senin 29 Maret 2021. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau menuturkan pemerintah Provinsi Riau banyak mendengar aspirasi dari pemerintah daerah dan meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan DPRD untuk mempersiapkan usulannya yang dikoordinir oleh Biro Pemerintahan. Kami bersama dengan para bupati wali kota, termasuk DPRD, tokoh masyarakat, dan juga akademisi membahas rencana undang-undang Provinsi Riau. Dan kami tadi banyak mendengar aspirasi dari pemerintah daerah kabupaten, bupati, wakil bupati, juga dari Muartiji. Dan tentunya kami sudah minta tadi kepada masing-masing kepala daerah agar nanti bersama-sama dengan DPRD mempersiapkan usulan-usulannya dan nanti dikoordinir oleh Biro Pemerintahan kami yang akan mengakomodir dari aspirasi dari pemerintah kabupaten kota. Begitu juga dari tokoh masyarakat, termasuk juga dari DPRD. Jadi kita akan sempurnakan semuanya sebelum kita nanti menyampaikan usulan ini secara utuh kepada Komisi 2 DPR RI.
Gubernur Riau secara resmi melantik Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau sebagai penjabat Bupati Indragiri Hulu pada Senin 29 Maret 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan pelantikan ini bertujuan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah Kabupaten Indragiri Hulu, serta dapat menjalankan roda pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan kewajiban kepala daerah hingga dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada serentak tahun 2020. Gubernur Riau juga berharap penjabat yang baru dilantik dapat mengemban amanah dengan baik. Melalui keputusan Menteri Dalam Negeri ini menjadi acuan kita semua dengan ditunjuknya Bapak Dr. Andus Haji Khairul Rizki, MSMP untuk memimpin Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga tidak terjadinya kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Indragiri Hulu serta dapat menjalankan roda pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan kewajiban kepala daerah sampai dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu hasil Pilkada serentak tahun 2020. Dan tentunya kita harapkan mudah-mudahan tugas yang dipercayakan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk mengawal dari terjadinya penularan COVID-19 yang tidak kita harapkan, dan juga tentunya tidak kita harapkan juga terjadinya kebakaran yang bertambah di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Selamat bertugas dan semoga tentunya sehat selalu dan mudah-mudahan dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab penjabat bupati dari Kabupaten Indragiri Hulu. Gubernur Riau menerima audiensi Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia Provinsi Riau guna membahas Corporate University untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara. Audiensi berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Riau pada Senin 29 Maret 2021. Gubernur Riau menyampaikan mendukung program Corporate University yang akan dilaksanakan karena saat ini kita dihadapkan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang mampu bekerja profesional dan berkompeten. Saya melihat orang daerah yang kerja seperti biasa-biasa itu akan ketinggalan zaman. Nggak bisa lagi cara kerja biasa. Makanya bagaimana mendukung kami kerja berarti harus SDM-nya berkualitas. Jadi ini saya harapkan melalui BPSDM ini merubah mindset kawan-kawan kita yang dilatih dengan macam-macam diklat tuh, tolong mindset itu juga dimasukkan. Nah, saya yakinlah dengan adanya organisasi baru, semangat baru, orang baru, ya kami harapkan ada berubah, dan saya minta juga bapak-bapak juga harus mindset ibu dan berubah juga. Dan bisa kita dengan pola lama, tadi sudah saya bilang ya, dari skema pembiayaan kita itu tak seperti dulu lagi. Jadi kita dimungkinkan juga bantuan internasional, swasta, NGO, tidak hanya tergantung pada APBN, APBD, itu dah jangan lama. Kalau kita ingin maju, kita harus berubah. Gubernur Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau menghadiri panen raya padi di Kepenghuluan Rokan Baru Pesisir, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Selasa 30 Maret 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan rasa bangga karena peningkatan lahan yang semakin luas untuk bertani padi, khususnya di wilayah Kepenghuluan Rokan Baru Pesisir. Kami bangga dan mengucapkan apresiasi atas upaya dari petani yang ada di sini bersama Pak Bebinsa, Pak Menkatimas, termasuk juga Pak Dandim, Pak Bupati dan Prokompinda yang ada di sini, serta Pak Camat termasuk Ubika dan juga tentunya Pak Pengulu yang ada di sini yang punya perhatian dan merangka untuk meningkatkan ketahanan pangan. Karena pada saat ini pemerintah sangat berharap adanya dukungan dari masyarakat kita untuk bersama meningkatkan ketahanan pangan di daerah masing-masing. Karena itu kami bangga dan bahagia sekali karena pada tahun lalu baru 100 hektar lebih, tapi pada tahun ini sudah mencapai 350 hektar. Dan ini apa disampaikan Pak Bebinsa dan Ketua Kelompok Tani tadi akan meningkatkan terus upaya dan rangka meningkatkan usaha tanaman pangan yang khususnya padi yang ada di sini.
Gubernur Riau menghadiri sekaligus membuka acara penandatanganan nota kesepahaman antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, Bank BNI Wilayah 2, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara, Serikat Buruh Solidaritas Indonesia, serta Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkebunan, dan Pertanian. Kegiatan berlangsung pada hari Kamis 31 Maret 2021 di Hotel Pangeran Pekanbaru. Di kesempatan tersebut, Gubernur Riau memberikan usulan kepada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia untuk bisa membangun 1.000 unit rumah hingga tahun 2024 bagi pekerja perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau. Saya menyambut baik adanya usaha kerjasama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan perumahan itu. Saya kemarin berharap mudah-mudahan untuk pertama ini bisa 200 rumah dibangun. Karena disesuaikan dengan jumlah pekerja di sini, saya melihat pekerja perkebunan sawit ini paling banyak gitu. Cobalah, usianya makin lama makin lanjut, yang pada akhir juga tidak produktif. Katakanlah nanti usianya pensiun, tidak bisa lagi bekerja. Sementara rumahnya tak ada. Pemerintah kan juga ada program pembangunan perumahan dan targetnya juga 2024. Nah, harapan saya tentunya dengan kerjasama kita yang baik dan kami juga tentunya mencari peluang-peluang untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan kemudahan ya, kira-kira yang harapan kami kalau bisa ya tahun 2024 itu setidak-tidaknya bisa 1.000 rumah Pak. Perhitungkan 1.000 rumah itu bisa dinikmati oleh 40.000 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Riau mengukuhkan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Kampar di Gedung Daerah Balai Serindit Rabu 31 Maret 2021. Gubernur Riau menyampaikan, tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah merupakan arahan Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah bertujuan memperkuat pengelolaan keuangan daerah dan mempermudah layanan publik. Dan seluruh kabupaten kota di wilayah Provinsi Riau diharuskan membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah paling lambat 1 tahun sejak dikeluarkannya keputusan Presiden atau sebelum Maret 2022. Kehadiran TP2DD ini merupakan arahan Bapak Presiden Joko Widodo sebagaimana tertuang dalam Kepres Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, di mana seluruh kabupaten kota di wilayah Provinsi Riau diharuskan membentuk TP2DD paling lambat 1 tahun sejak dikeluarkannya Kepres atau sebelum Maret 2022. Dengan terbentuknya 3 TP2DD di Riau pada hari ini, yaitu TP2DD Provinsi Riau, TP2DD Kota Pekanbaru, dan TP2DD Kabupaten Kampar merupakan pilot project TP2DD di wilayah Provinsi Riau, sehingga akan sangat membantu daerah kabupaten kota lainnya dalam mereplikasi pembentukan TP2DD di wilayahnya masing-masing. Sebagai arahan Bapak Presiden, pembentukan TP2DD di seluruh kabupaten kota di Riau diharapkan selesai sebelum akhir tahun 2021 atau lebih cepat dari yang ditargetkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Gubernur Riau resmi melantik pengurus Komisi Film Daerah Riau pada Rabu 31 Maret 2021. Gubernur Riau menuturkan, pelantikan Komisi Film Daerah Riau sejalan dengan Hari Film Nasional dan juga akan mulai kembali dibukanya bioskop di Kota Pekanbaru. Gubernur Riau juga berharap banyak insan perfilman muncul dari anak-anak kreatif di Provinsi Riau dengan memanfaatkan kebudayaan Riau. Pelantikan Komisi Film Daerah ini sejalan dengan hari ini juga adalah Hari Film Nasional. Karena itu mulai hari ini kami menggerakkan bukanya bioskop yang ada di Pekanbaru. Walaupun demikian ya tentunya protokol kesehatan tak boleh diabaikan. Mereka harus patuh terhadap protokol kesehatan dengan separuh kapasitas yang boleh
diizinkan kepada para penonton. Ini tentunya demi keselamatan semua. Mungkin saudara-saudara insan perfilman juga tahu, hari ini adalah 100 tahun tokoh perfilman nasional Usmar Ismail. Jadi momen ini sangat baik sekali dan kami harapkan tidak hanya pelantikan ini saja, tapi memang ada karya-karya kreatif. Mari kita membaharkan anak jati yang ada di Riau ini, agar tentunya ini juga menjadi lokomotif kemajuan insan perfilman yang ada di Riau. Gubernur Riau mengikuti tahlilan sekaligus doa arwah mengenang almarhum Letjen TNI Purnawirawan Syarwan Hamid di Masjid Raya Agung Anur pada Rabu 31 Maret 2021. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau menceritakan kenangan saat bersama almarhum ketika dirinya masih menjabat sebagai camat di Siak. Kami kemarin baru cerita nih dengan Pak Danrem. Rupanya memang dalam sejarah dia tak pernah jadi Pangdam. Tapi dia pernah jadi Danrem. Saya bilang dengan Pak Danrem kita ini, Pak Syekh, dia pernah jadi Danrem, tapi Danremnya di Aceh. Bapak Ibu bayangkan Danrem di Aceh waktu GAM. Kalau tidak orang hebat, orang cerdas, orang berani, tak tahu kita nasibnya tak. Jadi apa kerja dia setiap malam, setiap hari ceramah di masjid, ketemu dengan para ulama-ulama Aceh itu. Bagaimana meredam Aceh itu supaya tidak jadi golak. Mudah-mudahan kita doakan atas jasa-jasa beliau, baik untuk daerah Riau dan untuk negara yang kita cintai ini, menjadi tentunya amal ibadah di sisi Allah SWT, dan mudah-mudahan almarhum mendapat tempat yang sebaiknya di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi tentunya ya mari kita doakan dan mari kita lanjutkan semua petuah yang baik-baik dari beliau, agar tentunya kita dapat meneruskan perjuangannya, karena ke depan tentunya masih banyak tantangan yang kita hadapi. Gubernur Riau menerima audiensi Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Buton membahas permohonan dukungan pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri. Audiensi berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Riau Rabu 31 Maret 2021. Gubernur Riau merekomendasikan Pelabuhan Tanjung Buton sebagai sarana perdagangan luar negeri sebagai salah satu indikator kemajuan untuk pemerintah Provinsi Riau yang diharapkan ke depannya. Usaha pelabuhan sana berkembang, saya pikir ini sudah bisa siap juga mengembangkan pelabuhan, usaha pelabuhan ini. Bagaimanapun itu salah satu indikator untuk kemajuan Riau. Kamis 1 April 2021, Gubernur Riau bersama istri menjalani vaksinasi COVID-19. Ini merupakan penyuntikan vaksin perdana setelah Gubernur Riau sempat terpapar COVID-19. Gubernur Riau menjelaskan vaksinasi dilakukan untuk menjaga imunitas tubuh dan mengimbau masyarakat tidak perlu takut untuk divaksin. Dan harapan kami tentunya bagi masyarakat, ya ikutilah himbauan pemerintah agar dapat mengikuti vaksin di mana nanti ditentukan oleh masing-masing kepala daerah. Walaupun saat ini kita sudah divaksin, kami mengharapkan protokol kesehatan tetap dijaga, karena ini adalah bagian ikhtiar kita agar tidak terjadi penularan COVID-19 meluas di daerah kita ini. Semoga dengan adanya vaksin ini kita berharap musibah COVID-19 segera berakhir dari bumi.